Kali ini kita akan membahas pemimpin tertinggi Sudan Selatan, yaitu Presiden Salva Kiir Mayardit. Sudan Selatan adalah negara baru karena baru merdeka tanggal 09 Juli 2011. Sudan Selatan termasuk salah satu negara termiskin di dunia dengan populasi tahun 2018 sekitar 11 juta jiwa. PDB per kapita tahun 2018 sekitar $246. Sudan Selatan itu dulu merupakan bagian dari negara Sudan. Dia berbatasan langsung dengan Sudan tentu saja, Ethiopia, Kenya, Uganda, Kongo, dan Afrika Tengah. Ini dia presidennya, yaitu Salva Kiir Mayardit, merupakan presiden pertama semenjak Sudan Selatan merdeka. Sampai video ini terupload, dia masih menjabat hingga sekarang. Salva Kiir lahir 13 September 1951. Salva Kiir sendiri adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah seorang penggembala dan ibunya adalah seorang petani. Seorang Salva Kiir tidaklah mudah. Dia pertama kali bergabung di dalam pasukan pemberontakan tahun 1960 dengan level yang paling bawah sekali. Tahun 1983, Salva Kiir bersama dengan Dr. Garang membentuk SPLM atau SPLA. Dr. Garang sendiri adalah pemimpin dari SPLM, sedangkan Salva Kiir adalah pemimpin komando SPLM. Dan meletuslah Perang Saudara Kedua. Akibat peperangan saudara ini, 1,9 juta penduduk tewas di Sudan Selatan dan lebih dari 4 juta jiwa terpaksa mengungsi. Sehingga tahun 2005, Sudan dan Sudan Selatan akhirnya berdamai dan melantik Dr. Garang menjadi wakil presiden dari Sudan. 10 Juli 2005, John Gadang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter dan Salva Kiir ditunjuk menjadi penggantinya. Sebagai kelanjutan dari perjanjian tahun 2005, maka tahun 2010 diadakan pemungutan suara untuk menentukan nasib Sudan Selatan. Dan hasilnya 93% Sudan Selatan ingin berpisah dari Sudan. Tentu hal ini sangat disambut baik oleh penduduk Sudan Selatan karena mereka berpikir sudah lepas dari penderitaan. Sehingga tanggal 09 Juli tahun 2011, Sudan Selatan merdeka. Salva Kiir Mayardit menjadi presiden pertama Sudan Selatan dengan Riek Machar sebagai wakilnya. Tahun 2013, Presiden Kiir menurunkan wakilnya karena dituduh kudeta. Perang saudara pun kembali pecah di antara dua kubu. Tidak terhitung banyaknya korban yang jatuh, ratusan orang kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Bahkan jutaan orang mengungsi dan meninggalkan tempat tinggalnya. Seperti yang dilansir oleh Al Jazeera, perang saudara ini menewaskan 400.000 orang dan jutaan orang terlantar. PBB juga menyebutkan 40% penduduk Sudan Selatan membutuhkan bantuan. Dan akhirnya Agustus 2015, Salva Kiir menandatangani kesepakatan damai di ibu kota Juba setelah mendapatkan desakan sanksi dari PBB. Diharapkan kesepakatan ini akan mengakhiri perang saudara. Dan Riek Machar pun kembali menjadi wakil presiden. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, Salva Kiir ini agak-agak berat sebenarnya buat damai. Nah, seperti yang udah diduga sebelumnya, cuman beberapa bulan perang pecah kembali. Dan Machar pun melarikan diri dari Sudan Selatan. Kubu saling tuding melakukan penyerangan. Perang pun pecah dimulai dari saling serang di depan istana presiden pada waktu Salva Kiir dan Riek Machar dikabarkan sedang berunding. Entah apalah yang ada di dalam pikiran bapak-bapak ini. Tahun 2018 mereka mengadakan rapat tertutup untuk mewujudkan kedamaian di Sudan Selatan. Sehingga tahun 2020 akhirnya Riek Machar diangkat kembali menjadi wakilnya. Mudah-mudahan konflik di bapak-bapak berdua ini memang benar-benar damai ya. Kita masuk ke dalam skandal korupsi Sudan Selatan.
Menurut Badan Corruption Perception Index 2019, Sudan Selatan menduduki peringkat nomor 2 negara paling korupsi di dunia. Tidak mengherankan ketika George Clooney datang dari disentri membawa sederet bukti-bukti atas keterlibatan dari pejabat pemerintah, kerabat, bahkan istri dan anak-anak Presiden Salva Kiir terlibat. Bahkan Salva Kiir sendiri mengakui itu dan sudah melaporkannya dengan Presiden Obama pada waktu itu. Sungguh miris sebenarnya mengetahui bahwa negara yang seharusnya melindungi rakyatnya malah sebenarnya mereka yang membuat rakyatnya kelaparan. Sekian informasinya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.